Baik, Bapak Ibu, akan saya share cara membuat kelas tim. Silakan Bapak Ibu, nanti saya akan berusaha untuk pelan saja supaya nanti Bapak Ibu semua bisa mengikuti. Bapak Ibu juga nanti ikuti apa yang saya pandu ya. Di sini kita belajar bersama. Tentunya saya juga banyak kekurangan nanti. Nanti mohon koreksinya kalau saya kurang. Tentunya di sini juga sudah ada yang pernah memiliki Office 365 sebelumnya. Nah, ini bisa saling share ya. Bentar akan saya share dulu layar saya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau kemarin kebetulan saya share 3 kali gagal terus. Kalau ini nanti berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak ya nanti akan saya buatkan tutorial videonya. Kamu dengar saya? Demikian. Pak Muhyiddin dengar saya, Pak Haji? Gimana? Halo, dengar saya ini? Ya, Pak Sumarjo. Iya, baru masuk ya ini. Sudah. Terima kasih kalau begitu Pak Sumarjo, monggo dilanjutkan. Tadi sudah saya buka. Silakan Pak Sumarjo untuk menyampaikan materi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya handle untuk saya, sementara saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Sumarjo untuk menyampaikan materi membuat kelas meeting. Monggo Pak Sumarjo. Ya, terima kasih Pak Haji Muhyiddin. Mohon maaf Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya baru bisa masuk karena ada berbagai macam kegiatan. Pagi-pagi sudah banyak yang menghubungi sehingga alhamdulillah masuknya juga agak lama, mungkin terkendala sinyal juga. Bapak Ibu, suara saya dapat didengarkan dengan jelas? Dapat. Iya, terima kasih. Ya, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diperkenankan untuk berjumpa lagi dalam sesi yang kedua ini. Kita sesuai dengan schedule akan belajar bagaimana membuat kelas tim, bagaimana membuat schedule meeting untuk menjadwalkan pertemuan dengan orang lain, bagaimana kita nanti merekam hasil video yang kita laksanakan, dan bagaimana kita mendownload attendance list partisipan atau absen yang masuk yang mengikuti selama kegiatan. Bapak Ibu bisa ketika mengikuti kegiatan ini menggunakan dua perangkat. Yang pertama bisa didengarkan menggunakan HP, kemudian Bapak Ibu nanti bisa langsung praktek menggunakan laptop. Jadi ketika misalnya saya memaparkan, Bapak Ibu bisa langsung praktek. Jadi ada dua perangkat, misalnya memungkinkan bisa menggunakan HP untuk mendengarkan dan kita langsung praktek sehingga minimal nanti Bapak Ibu tidak lupa. Kalaupun tidak bisa, Bapak Ibu bisa mencermati dulu, nanti ketika sudah selesai nanti akan dipraktekkan bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu ketika setiap sesi dilaksanakan kita sudah punya gambaran. Nanti setelah selesai bisa sharing tanya jawab, bisa praktek, bisa berbagi antar peserta. Jadi tidak harus nanti dari trainer, dari kami, karena memang banyak sekali peserta yang harus di-handle. Karena sebenarnya kita hanya dianjurkan untuk 20 peserta, tapi karena antusias dari Bapak Ibu semua sampai 100 lebih, sehingga minimal kalau ada yang sudah lanyah, sudah pandai, bisa berbagi dengan yang lain. Tidak dilarang Bapak Ibu. Ya, yang penting tetap ada kolaborasi antar kelompok, ada kolaborasi sesama peserta, yang intinya agar kita dapat menuntaskan kegiatan ini dan imbasnya nanti Bapak Ibu menjadi ujung tombak perubahan pembelajaran di instansi masing-masing. Bapak Ibu sekalian, salah satu fitur dari Office 365 adalah tim yang sudah kita gunakan ini sebagai sarana untuk webinar.
Bisa juga kita gunakan sebagai sarana untuk chat, bisa berkomunikasi secara pribadi, berkomunikasi secara grup, kelompok, dan bisa juga Bapak Ibu membuat agenda-agenda kegiatan pembelajaran dengan murid-murid panjenengan dalam satu kelas. Itu kelebihan tim itu lengkap di situ, bisa kita video conference, bisa chatting, bisa kita upload materi, mengunggah materi, bisa kita memberikan tugas assignment kepada siswa-siswa kita. Ya Bapak Ibu, kita langsung saja, coba saya share screen. Kita tidak ada teori, kita langsung praktek ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa langsung mengikuti sehingga paling tidak ada gambaran. Bagaimana memulainya Bapak Ibu? Ketika kita akan menggunakan salah satu fitur dari Office 365 ya, kita mulai dari browser ya, kita mulai dari browser. Nah, di sini misalnya kita mulai dari Chrome, kita masuk dulu di office.com ya, office.com. Sehingga nanti akan muncul berbagai macam fitur yang nanti bisa kita pilih apa yang akan kita gunakan. Mudah-mudahan jaringannya tidak terhambat. Saya coba. Ini sudah tampil di Bapak Ibu share screen saya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Saya akan nanti pelan-pelan Bapak Ibu secara perlahan biar Bapak Ibu bisa mengikuti, dan kalau perlu nanti yang hal-hal yang penting yang urgent nanti bisa dicatat atau di screenshot sehingga nanti langkah-langkah yang akan kita lalui nanti paling tidak ada yang bisa menjadi catatan. Oke. Ya, kita mulai dari browser. Kalau sudah Bapak Ibu memang sudah login di office.com, berarti sudah masuk. Kita masuk di portal ya, tidak logout, otomatis kita sudah masuk ya, sudah masuk login di portalnya office.com ya. Bapak Ibu, ketika kita mempunyai akun lebih dari satu ya, saya ada banyak ini OneDrive-nya office.com 1 2 3 4. Saya punya akun dari Office, setiap saya kegiatan di LPPKS dapat akun, kegiatan dengan PGRI dapat akun, guru inovatif. Itu akun-akun itu ketika berbeda dengan akun yang kita punya, kita paling tidak harus bisa logout terlebih dahulu ketika kita akan menggunakan. Misalnya kita untuk saat ini kita menggunakan kegiatan dari akunnya Jateng Pintar. Bapak Ibu harus memastikan bahwa itu kita sudah log dari akun yang sebelumnya. Tetapi kalau hanya satu akun tidak masalah, sehingga kita hanya satu punya akun. Ya. Juga nggak mau hilang smart dart-nya. Ya, Bapak Ibu, di sini ada beberapa fitur ya, dari mulai Outlook
Ya, Outlook itu ketika Bapak Ibu nanti menerima email, menerima beberapa pesan-pesan itu melalui Outlook. OneDrive. Nah, OneDrive adalah ruang penyimpanan cloud, ruang penyimpanan drive, ya, yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menyimpan berbagai macam file dan di situ tersimpan secara awan, secara cloud, tidak akan terpengaruh ketika laptop kita rusak. Ya. Jadi di sini kita memperoleh fasilitas dari akun yang kita peroleh itu sebesar 1 terabyte. Atau kalau giga ya 1000 giga. Bayangkan 1000 giga. Kalau dari Google Drive itu hanya sekitar 15 giga. Dengan 1 tera Bapak Ibu bisa menyimpan seluruh file-file, soft file yang hubungannya dengan administrasi, kegiatan-kegiatan di sekolah, file-file yang dibutuhkan sewaktu-waktu Bapak Ibu dimanapun berada. Ya, ini ada 1 tera. Kalau guru inovatif kemarin kita mendapatkan sampai 5 tera. Ya. Word, Office, ya, Word, Excel, dan PowerPoint ini sama dengan Office yang offline, tetapi ini adalah Office-nya Office online. Ya, dari 3 ini nanti kita bisa berkolaborasi. Suaranya ngeko. Suaranya ngeko, Pak Marjo. Kemudian OneNote. Ya, OneNote ini adalah salah satu fitur untuk membuka kelas. Ya, kemarin saya sampaikan ketika kita membuat kelas notebook, buku catatan kelas, kita membukanya kelas kita menggunakan OneNote. Jadi ini untuk membuat kelas, ini untuk membuka kelas. Ya. Kita juga bisa membuat kelas di dalam tim. Nah, ini tim. Ya. Tim yang kita gunakan untuk webinar ini fitur tim. Ya. Kemudian Sway adalah salah satu fitur untuk membuat kita digital storytelling. Ya, kita bisa membuat media, bisa menampilkan video, bisa menampilkan embed dari YouTube, form dan sebagainya. Ya, ini form nanti ada 2 fungsi, yaitu form untuk membuat kuis atau penilaian dan form untuk membuat semacam survei-survei atau keperluan pendataan kependidikan. Atau bisa juga untuk keperluan pembuatan presensi online. Ya, di sekolah saya gunakan form ini untuk membuat presensi online dimanapun saya berada. Saya bisa melihat Bapak Ibu guru yang sudah berangkat jam berapa, yang belum berangkat siapa, dan yang pulang cepat siapa bisa. Ya, menggunakan form karena secara otomatis tersimpan di drive saya. Sehingga saya bisa buka setiap saat. Stream ini digunakan untuk Bapak Ibu nanti merekam video-video ketika webinar. Ini akan masuk di stream. Ya. Jadi lengkap sekali, masih ada beberapa fitur. Kita akan mencoba di sini, kita mulai Bapak Ibu. Ya, kita pelan-pelan. Ya. Di sini ada tim. Bagaimana kita akan membuat tim. Ya, bagaimana membuat schedule, kita buka di sini. Kita buka tim. Ya, ketika membuka tim, Bapak Ibu otomatis ketika sudah punya tim, berarti Bapak Ibu akan muncul di situ tim yang sudah terbentuk. Ya, misalnya kita sudah punya tim berapa, nanti akan di situ ada. Ya, ya kita masuk di Microsoft Teams. Ya, masuk ke tim. Kita buka itu nggih, teng WA, terus linknya dimasukin. Ya. Di sini kita buka tim, di sini ada tim, ya Bapak Ibu. Jadi di fitur ini ada pilihan, ada aktivitas, ada obrolan, ada tim, ada tugas, ada kalender, ada titik 3. Kalau kita klik di sini ada fitur lain, ada panggilan, ada file dan sebagainya. Oke. Nah,
Misalnya Bapak Ibu sudah punya tim, berarti di sini ada TOT Jateng Pintar kelas B 2020. Ini timnya panjenengan. Ya. Di sini ada umum, ini namanya saluran Bapak Ibu. Ada saluran umum, panduan materi, ada webinar. Ini bisa kita buat tergantung kebutuhan panjenengan. Ya. Saluran ini bisa kita buat tergantung kebutuhannya panjenengan. Nah, bagaimana misalnya kita akan membuat tim, ya. Kita kembali lagi di semua tim. Ya. Nah, ini semua tim. Misalnya saya di Jateng Pintar ada tim TOT Jateng Pintar kelas A, TOT Jateng Pintar kelas B, dan ini kelas uji coba misalnya. Nah, bagaimana memulai untuk membuat tim? Bapak Ibu perhatikan bersama-sama di posisi kanan atas, ini ada tanda roda, ini opsi, ya, opsi pengaturan. Di sini ada gambar orang, tulisannya bergabung atau buat tim. Ya, kalau yang bahasa Inggris berarti beda lagi. Intinya di sini. Ya, bergabung atau buat tim. Kita mulainya dari sini Bapak Ibu untuk membuat tim. Kita klik. Nah, setelah diklik bergabung atau buat tim, otomatis di dalamnya yang pertama pilihan untuk membuat tim. Oke, pilihan untuk membuat tim. Yang kedua, bergabung dengan tim dengan kode. Nah, misalnya kayak kemarin Bapak Ibu saya share kode untuk masuk bergabung dengan tim, kita masukkan di sini bergabung dengan kode. Ya, itu kalau kita mau bergabung dengan salah satu tim yang sudah ada dengan kode. Ya. Kemudian kalau mau membuat tim, kita buatnya di sini. Ya, ini kita klik buat tim. Ya, buat tim. Ada 4 pilihan, Bapak Ibu. Di sini kelas, komunitas pembelajaran profesional, ada staff, ada lainnya. Kelas ini yang biasa kita gunakan sebagai wadah untuk kita membuat kelas dengan para siswa. Atau kalau kepala sekolah dengan guru-guru, atau kalau pengawas dengan para kepala sekolah dan guru-guru. Ya. Ini biasa digunakan antara siswa dengan guru kelas. Di situ ada proyek, grup, tugas, ya, atau assignment. Ya. Kemudian komunitas pembelajaran profesional. Ini kelompok kerja profesional. Misalnya KKG, bisa kita buat komunitasnya di sini. Ya. PKG atau MKKS, MGMP, ya kita bisa menggunakan ini. Artinya kita kelasnya kelas antar komunitas profesional, bukan antara siswa dan guru. Kita kolaborasi sesama profesional. Staf, administrasi dan pengembangan sekolah, ini bisa dibuat untuk hubungan antara staf dan atasan, pegawai-pegawai. Ya, misalnya kepala sekolah dengan beberapa staf TU, ya, atau misalnya di situ ada staf TU yang membawahi beberapa bagian, bisa kita buatkan di sini. Lainnya, ini kelompok klub-klub, ya, misalnya klub studi wisata, ekstrakurikuler, ya, dan lain-lain. Itu bisa buat tim di lainnya. Nah, yang akan kita buat, Bapak Ibu, yang akan kita buat setelah kita masuk di sini, kita pilih kelas. Oke, kita pilih kelas. Nah, muncul ini nama kelas kita. Nama kelas kita, ya. Nama kelas kita. Misalnya ini saya buat kelas, ya, nanti Bapak Ibu bisa membuat sendiri, ya. Misalnya kelas Jateng Pintar 2020 dalam kurung, ya, Sumarjo misalnya, ya. Ini nama kelas kita, ya. Kemudian deskripsi ini opsional Bapak Ibu, ya, opsional, bisa diisi bisa tidak, ya. Deskripsinya apa? Ya deskripsi tentang kelas kita, ya.
ya kelas kita itu mau membahas tentang apa. Misalnya nanti kita akan buat kelas untuk siswa-siswa kita, misalnya kelas tema 1 ya tentang lingkungan hidup misalnya. Ya kita buat bisa. Atau kita akan membuat untuk kepala sekolah akan membuat kelas perangkat pembelajaran. Ya nanti kita bisa buat. Di situ bisa dijelaskan di deskripsi kelas itu untuk apa. Ya. Kemudian Bapak Ibu setelah kita buat judul, kita klik berikutnya. Ya, kita klik berikutnya. Nah, di situ ada siswa, ada guru. Nah, siswa nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat kelas, otomatis Bapak Ibu nanti akan menjadi guru. Gurunya minimal Bapak Ibu ketika membuat kelas. Ya. Nah, siswanya untuk kegiatan ini kita bisa mencari salah satu beberapa teman-teman kita masukkan di kelas kita sebagai peserta. Misalnya saya mencari nah ini Pak Beja misalnya, Pak Beja ini teman saya dari Sorong Papua ya, Sorong Papua. Nah, Mas Aris Kukuh ini guru hebat misalnya, ya guru hebat dari Semarang, sudah rajanya kegiatan lomba-lomba guru berprestasi. Misalnya kita Bapak Ibu nanti bisa menambahkan 5 siswa dari teman-teman kita sendiri. Nanti Bapak Ibu coba di situ kolaborasi nanti, ya. Kemudian guru, ya guru. Bapak Ibu nanti tambahkan saya dan Pak Haji Muhyiddin ya biar saya bisa memantau kelas panjenengan ya. Misalnya di sini Pak Muhyiddin ya, Pak Muhyiddin kita tambahkan di sini ya, Pak Muhyiddin KS. Nah, ini gurunya. Nanti Bapak Ibu nanti tambahkan saya dan Pak Muhyiddin sebagai guru biar saya bisa mengetahui aktivitas pada kelas panjenengan ya. Jadi siswa minimal 5, tambahkan 5 ya, jangan hanya 1. Tinggal diklik saja peserta di sini siapa, atau yang sudah kenal atau yang belum kenal biar kenalan ya. Nanti bisa dibuat kelompok kecil dalam penuntasan tugas-tugas ini. Selesai Bapak Ibu kita lewati ya, sudah kita tambahkan saja misalnya Pak Muhyiddin ya, siswanya tadi sudah kita dapat 2, kita tambahkan ya. Kemudian guru sudah, kita tutup ya, kita tutup ya. Ini sudah jadi Bapak Ibu kelas kita yang kita buat Jateng Pintar 20 Sumarjo. Kita sudah mempunyai 1 kelas tim ya, sudah punya 1 kelas tim. Nah itu 1 kegiatan sudah kita lewati, kita membuat kelas tim. Kemudian Bapak Ibu, mana langkah selanjutnya? Karena nanti ada tugas membuat schedule meeting. Ini yang agak susah ya. Kemudian kita harus membuat rekaman stream. Kemudian kita harus mendownload attendance list. Nah, itu rangkaian dari kegiatan webinar seperti yang kita laksanakan. Nah, setelah kita buat kelas, di sini akan muncul ya. Nah, kelas kita ini ada bawaan saluran 1 umum. Ya, di umum ini kita bisa bercakap-cakap. Di sini ada chattingan di sini ya. Misalnya kita klik selamat. Nah, selamat datang Bapak Ibu. Ya. Ini kita memanfaatkan chatting pada kelas tim yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Ya. Selain chat, kita bisa menambahkan di sini file-file menggunakan ini. Ya. Kalau lampiran, misalnya kita akan melampirkan file, kemudian bisa emot. Di sini ada, ya, stiker. Nah ini
rapat sekarang. Rapat sekarang itu kita tanpa membuat schedule, kita yang disebut dengan live event. Langsung rapat kita undang ya tanpa schedule. Kemudian ini stream ya video ya yang digunakan untuk merekam ya. Nah, Bapak Ibu, selain saluran umum, misalnya Bapak Ibu menghendaki biar tertata, kita bisa menambahkan saluran. Ya, misalnya untuk Bapak Ibu akan mengupload materi-materi, kita bisa tambahkan di sini ada titik 3. Di sini ada titik 3, kita klik ya. Kita tambahkan saluran. Saluran namanya apa salurannya? Misalnya panduan materi. Ya. Panduan materi. Ya, kita klik di sini, tambahkan dalam daftar saluran semua orang, kita tambahkan. Ya. Ya, ini ada panduan materi, kita bisa posting semua materi di sini, sehingga ketika nanti Bapak Ibu peserta atau siswa-siswa kita mencari materi, bisa kita postingnya di sini, dilihat di materi. Ya, ini juga bisa digunakan untuk bercakap-cakap, chatting. Ya. Kemudian misalnya Bapak Ibu mengagendakan schedule meeting, bisa kita tambahkan saluran, misalnya di sini webinar. Nah, tambahkan. Nah, kita sudah punya 3 saluran. Webinar nanti misalnya Bapak Ibu sudah membuat schedule meeting, bisa di copy paste linknya di sini. Ya, itu Bapak Ibu, langkah selanjutnya kemudian kita akan membuat schedule meeting ya. Meeting sudah. Nah, oh ya, di ini bisa kita berikan profil, foto profil bisa kita tambahkan. Di sini ada ya, ada beberapa profil bawaan, atau bisa ya kita tinggal klik di sini ada gambar pulpen, ubah gambar tim ya, klik di sini, nanti kita akan diberi pilihan, bisa unggah dari laptop yang sudah ada, ini unggah bisa milih dari sini ya, dari sini Ibu bisa ganti-ganti senangnya apa ya, misalnya kita milih ini untuk mengganti gambar profil. Nah, biar tampilannya beda ya. Tuh, itu gambar profil. Bisa dari unggah profil misalnya tentang gedung sekolah Bapak Ibu, atau foto profil kelas bisa dibuat. Kemudian selesai, ini 3 saluran, bisa ditambahkan saluran yang lain, misalnya ada saluran tentang tugas-tugas misalnya ya, bisa. Langkah selanjutnya apa Bapak Ibu? Langkah selanjutnya kita akan membuat schedule meeting. Ini yang agak rumit ya, kita pelan-pelan membuat schedule meeting ya. Pertama, schedule meeting yang pertama kita lihat fitur di sebelah kiri Bapak Ibu, ada aktivitas, obrolan, tim, ada tugas, ada kalender, ada titik 3, ada aplikasi nih. Dari sini ya. Ambilnya yang mana Bapak Ibu? Kita ngambilnya di kalender. Nah, kalender kita klik. Nah, di sini ada ya, ada kalender. Nah, bagaimana membuat schedule? Kita klik di, kalau ini ada 2 pilihan, rapat sekarang itu live event secara langsung tanpa schedule. Kalau di sini rapat baru ya. Kita klik saja rapat baru, kita tambahkan ya. Ya. Tambahkan rapat baru, judulnya apa? Nah, judulnya apa? Rapatnya panjenengan yang akan digunakan untuk rapat ya. Misalnya
Datang Adrian datang pintar. Ya, misalnya biar ada namanya, biar tahu ini linknya yang buat siapa, ya. Ini namanya, kemudian tambahkan peserta, ini opsional, ya. Bisa dimasukkan di sini, misalnya yang diundang siapa, misalnya Mas Aris Pukuh, kita undang, ya. Nah ini misalnya, boleh tidak diisi, boleh karena ini opsional, oke. Kemudian tanggal, setting tanggal, ya. Ada pilihan sepanjang hari, misalnya kita klik sepanjang hari, artinya ini tidak ada jam, setiap saat kita bisa buka, ya. Setiap saat bisa buka. Nah, kalau mau disetting, ya, disetting tanggal, di setting jamnya, kita misalnya nanti kita rapatnya besok, misalnya nggih, besok. Kalau besok kita nggak bisa buka nanti. Ya kita mulai tanggal 3 hari ini jam 9. Ya, boleh schedule besok boleh. Ya, 3 Juli ini jam 9, 8.30. Ya, misalnya mulai 8.30. Nah, kemudian berakhir sampai jam 10, misalnya berarti 1 jam 30 menit, ya. Ini settingan, terserah panjenengan, ya, terserah panjenengan. Oke. Kemudian di bawahnya ada pilihan berulang atau tidak. Kalau mau berulang ya diulang, ya, atau setiap hari, harian, mingguan, bulanan, ya. Misalnya setiap hari, ya. Tinggal dina ben webinar lagi seneng-senenge misalnya. Atau nanti tidak berulang, berarti nanti kita jadwalkan lagi. Tambahkan saluran. Nah, ini tambahkan saluran artinya nanti Bapak Ibu linknya atau jadwalnya panjenengan itu akan masuk di kelas apa yang akan diberi link. Misalnya saya akan masukkan di link ini, Jateng Pintar yang saya bikin tadi. Nah, masukkan di bagian webinar. Oke, ya. Ya, nanti akan bisa dilihat di sini. Nanti kita umumkan kepada peserta akan ada webinar Jateng Pintar 2020. Ya. Tambahkan lokasi opsional, bisa ditambahkan bisa tidak. Ya. Kemudian selesai, ya, kita kirim. Ya, kita kirim Bapak Ibu. Kita kirim. Ya. Selesai. Nah, kita sudah punya schedule meeting, schedule jadwal rapat. Kita bisa lihat di tim yang kita buat tadi, ya, di webinar. Nah, ini muncul di sini, di Jateng Pintar 2020 Sumarjo webinar. Nah ini, ya. Itu Bapak Ibu kita sudah bisa membuat kelas, ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu biar kelas yang kita buat itu bisa kita share kepada peserta yang lain, misalnya melalui grup WA. Seperti Pak Haji tadi buat link bisa di-share. Bagaimana caranya? Ya, ini ada beberapa langkah, ya, termasuk bagaimana nanti kita membuat link itu menjadi pendek, namanya shorting link, ya. Kita buka dulu ini, kita schedule yang kita buat, Bapak Ibu kita buka di sini, ya. Nah, untuk melihat atau membuat link kita, ya, di bagian bawah Bapak Ibu,
Ini paling susah, banyak yang tanya. Ini sudah kita terjadwalkan, ya. Di bagian paling bawah di sini ada bergabung dengan rapat. Ya, kita klik saja Bapak Ibu, bergabung dengan rapat kita klik saja. Ya, di sini nanti kita akan diarahkan, ya, diarahkan ke rapat yang kita buat. Nah, di sini ini kita diarahkan untuk masuk di link yang kita buat. Halo. Putus Pak Barjo. Halo. Hilang terputus. Mohon maaf, kelihatannya Pak Sumarjo putus sinyal atau mungkin listrik padam, bisa mau ditunggu ya, sabar. sampai di latihan webinar. Sekedap Bu, baru putus sinyal. Pripun ulami marganya? Nunggu sebentar Bu, sedang putus sinyalnya Bu. Oh, Bentar Bu, putus Bu. Hebat, Apriana, standby, sip. Apri, standby ya. Ikanya mana ini Bu Ika? Luri. Halo, Ri. Ayo, konsen banget. Tes. Oh, barusan saya bel tidak nyambung, berarti mungkin listrik mati sehingga sinyal hilang untuk Pak Sumarjo. Bapak Ibu boleh mencoba sendiri-sendiri saja apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sumarjo tadi tentang kelas meeting, kelas tim dan schedule. Boleh praktek nanti kalau misalnya ada sedikit kesulitan boleh di-share, nanti akan saya jelaskan semampu saya. Monggo.
Halo Bapak Ibu. Pak Haji. Ya. Ya. Mohon maaf Pak Bapak Ibu, ketika saya mencoba masuk di tadi membuka link yang tim yang saya buat, ternyata saya keluar dari room sini, sehingga Bapak Ibu sampai di situ. Intinya tadi ya, coba saya share screen lagi ya. Saya coba share screen. Ya Bapak Ibu, bisa dilihat share screen saya? Terlihat? Terlihat, Pak. Iya. Terlihat, Ini Pak. sudah banyak yang masuk, ini sudah banyak yang buat kelas, ya. Namanya jangan nama saya kalau buat kelas, Bapak Ibu. Silakan dibuat sesuai dengan nama panjenengan. Sudah banyak yang buat. Nah, hanya sampai pada pembuatan ketika kita akan share screen, kita lihat di paling bawah, kita klik, ya, nanti kita akan mendapatkan link, ya, mendapatkan link. Coba saya Pak, suaranya ngikut, Pak. Suaranya ngikut, Pak. Bisik. Ya. Suaranya bergema, Pak. Bapak Ibu yang menggunakan dua perangkat, tolong yang satunya dimatikan sehingga tidak feedback, ya. Yang menggunakan dua perangkat dimatikan, nanti tidak feedback. Ya, coba. Nah, di sini ya, kita coba. Nah, intinya ini Bapak Ibu, untuk melihat ini ya, melihat link kita klik di sini ya, klik di sini. Nanti saya tekan lagi. Ya. Nah, ini link yang kita buat, kita bisa copy, ya, link kita bisa copy, kita bisa sharekan di grup. Misalnya ini terlalu panjang, kita copy, terlalu panjang, bisa kita pendekkan, ya, kita copy, kita pendekkan. Kita ada beberapa cara untuk memendekkan link, ada GG, ada Bitly, dan lain-lain. Bapak Ibu nanti tinggal search saja di Google kira-kira menggunakan. Kalau saya biasa menggunakan Bitly, ya, Bitly untuk memendekkan link. Di sini ada Bitly, ya, Bitly. Ini untuk memendekkan link, bisa nanti kita share, kita pastakan di sini, kita create. Nah, link yang panjang tadi menjadi pendek. Bisa kita ganti di belakangnya Bitly, kita ganti misalnya datang pintar
sekian, ini misalnya. Ya. Nah, kita sudah punya link yang pendek, kita bisa copy, kita bisa share, ya, bisa share di Pak, suaranya nggak di tim, jelas, itu ada yang ya bisa kita share di tim, jadi kita nggak ya, jelas, Pak. yang kita buat, misalnya saya tadi buat di sini, kita post atau kita share di tim share Jateng Pintar ini, nah, misalnya kita share di ini, nah. Ya, nah ini Bapak Ibu, linknya kita share di sini. Nanti bisa di share di WA, bisa di grup Jateng. Nah ini teman-teman yang akan kita ajak, kita tinggal nanti klik di sini. Ya, nah itu untuk buat link sampai kita share. Kemudian bagaimana kita merekam, ya, bagaimana kita merekam Bapak Ibu. Nah, pada kegiatan nanti Bapak Ibu secara berkelompok ya mencari kelompok untuk webinar, latihan webinar bersama-sama ya, latihan webinar. Misalnya nanti dalam webinar ada yang punya materi apa boleh disampaikan atau sekedar kenalan, satu persatu kenalan untuk lebih mengenal bisa. Intinya ada link untuk panjenengan bisa saling berbagi dan link rekamannya itu bisa dilihat. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana untuk merekam di sini? Nah, ada tanda merah ini adalah rekaman, ya, rekaman, ya. Kemudian ketika mau merekam, di sini ada tanda titik 3. Ada tanda titik 3. Di sini ada hentikan rekaman. Kalau belum berarti mulai perekaman. Saya ulangi, tanda titik 3 ketika sudah tergabung, ini diklik, nanti mulai perekaman. Otomatis nanti hasil webinar panjenengan akan terekam di stream. Nanti bisa kita buka di stream, linknya bisa kita embedkan atau kita copy pastekan di penugasan, ya, di penugasan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana untuk melihat partisipan yang datang siapa saja, ya, yang datang siapa saja, kita perlihatkan peserta di sini, ya, perlihatkan peserta, Bapak Ibu, ya, di sini ada peserta. Oh, saya tidak muncul karena ini linknya Pak Muhyiddin, ya. Nanti bisa ditunjukkan Pak Muhyiddin. Di sini nanti ada tanda, ya, tanda centang. Nanti bisa dipraktekkan. Yang bisa mendownload, bisa mengambil absensi adalah yang punya room, ya, yang punya room, ya, yang punya room. Nanti di sini ada tanda centang. Nanti Pak Haji bisa dipraktekkan. Nah, di sini nanti bisa di-download. Ketika sudah di-download, ya, nanti otomatis tersimpan di download. Otomatis tersimpan di download. Nanti terbaca semua responden atau partisipan yang masuk dan keluar. Masuk jam berapa, di tengah perjalanan keluar jam berapa, masuk lagi. Kalau yang senangnya keluar masuk nanti akan terbaca di situ. Ya, Bapak Ibu nanti bisa di-download dan nanti yang digunakan untuk penugasan di-download dikirim ke penugasan. Ya, itu Bapak Ibu kayaknya sudah lengkap. Barangkali nanti ada yang ketinggalan kita bisa share lagi. Bagaimana dari mulai kita membuat kelas tim, membuat schedule meeting, nanti ada sesi tanya jawab, silakan. Kemudian kita menjadwalkan, kita merekam video, kita mendownload attendance list. Yang attendance list nanti bisa dipraktekkan oleh Pak Haji karena ini linknya Pak Haji.
Itu Bapak Ibu barangkali nanti ada yang perlu ditambahkan. Kemudian Bapak Ibu, ya, bagaimana kita nanti mengunggah tugas-tugas kita, ya. Nah, kita masuk di TOT Jateng Pintar kelas B, ya. Di sini ada umum, ya, ada panduan materi, ya. Panduan materi ini sudah saya share di sini. Di sini ada file, ya, di file. Nah, ini materi-materi yang saya share akan terkumpul di sini. Ini panduan diseminasi, aktivasi akun, modul level 100. Ini lengkap modulnya. Bapak Ibu bisa baca-baca sambil praktek kalau bingung baca ini, ya. Kemudian webinar untuk menjatuhkan schedule, ya. Nah, bagaimana melihat atau cara Bapak Ibu nanti memasukkan tugas-tugas panjenengan, ya, tugas-tugas mau di-share kemana? Di umum, saluran umum, Bapak Ibu perhatikan di atas, ya, fitur di atas ada umum, postingan, file, buku catatan kelas, tugas, nilai. Nah, pada fitur ini, ya, di tim kita ini sudah ada buku catatan kelasnya, sudah dibuatkan buku catatan kelas untuk panjenengan. Kita klik saja buku catatan kelas. Nah, ada selamat datang di buku catatan kelas. Ada nanti yang bahasa Londo, ya, bahasa Londo nanti bisa diubah, ya. Ada yang bahasa Londo. Nek saya jane lebih keren pakai bahasa Londo walaupun tidak mudeng, ya. Kita klik ini ada tanda panah di sini, ya. Kita klik. Nah, kita sudah masuk di buku catatan kelas punyanya panjenengan. Daftar pesertanya ada di sini, ya. Ini ada pustaka konten, ya, pustaka konten, yaitu ruang dengan format baca-baca saja. Bapak Ibu hanya bisa membaca sebagai siswa peserta. Ruang kolaborasi, pustaka konten bisa ya klik barangkali. Nah, di sini saya buat 3 sub, ya, kita sub, misalnya menggunakan pustaka konten, ada pengumuman, ya. Di pengumuman nanti ada syarat kelulusan, ada hasil koreksi tugas. Nah, di sini misalnya tugas-tugas panjenengan nanti akan otomatis terkoreksi di sini, ya. Nah, ini daftar peserta. Yang dibutuhkan apa? Di sini ada daftar hadir webinar setiap kegiatan ini. Kemudian sesuai form, kelas tim, link webinar yang tadi kita praktekkan, rekaman webinar, videonya, linknya nanti kita embed. Download attendance list, ya, download attendance list. Kemudian ada Office Online, tugas MIC, ya. Dan transkrip. Nah, tugas MIC itu berarti yang panjenengan laksanakan tadi malam, Bapak Ibu, yang mengerjakan berbagai macam kursus, ya, nanti profilnya di screenshot masuk ke sini. Transkrip hasil dari MIC panjenengan. Sertifikatnya yang banyak sekali nanti di-download, kemudian dikirimkan ke file penugasan. Lewatnya kemana, Bapak Ibu? Di sini, misalnya ini ada Pak Abdul Syukur. Nah, Pak Abdul Syukur. Kalau di panjenengan munculnya namanya panjenengan tok, ya, namanya panjenengan tok. Jangan mencari yang lain. Di saya kok banyak sekali, di anu kok nggak ada. Ini namanya panjenengan Abdul Syukur, Bu Avista Peggy, ya, ini dari Maluku ini. Kemudian Pak Agus Wijayanto dan sebagainya. Kalau ada yang belum masuk di sini, nanti japri saja, kita akan masukkan, barangkali kelewatan. Nah, di
peserta nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 sub yang harus Bapak Ibu kerjakan. Misalnya di bahan ajar interaktif atau di POM misalnya, POM ya, membuat kelas. Misalnya yang kita kerjakan hari ini kan membuat kelas. Ya. Kalau di sini ya, ada yang namanya bagian, ada yang namanya halaman Bapak Ibu di bawah ya. Kita bisa menambahkan bagian ini dengan klik plus. Misalnya mau menambahkan siswa, kita bisa tambahkan di sini, atau kita menambahkan subjudul atau halaman. Misalnya dari tugas kita tadi yang saya klik punyanya Pak Abdul Syukur misalnya ya, kita klik membuat kelas atau kelas tim. Di sini judulnya kan belum ada. Bapak Ibu beri judul misalnya link webinar. Nah, nanti isinya apa? Kita copy pastekan linknya di sini tugasnya. Kemudian mau menambahkan selain link webinar nanti ada attendance list. Nah, misalnya attendance list ya. Pas enggak itu bahasa Inggris saya. Nah, ini tugas 2 masih pada membuat kelas tim. Kemudian nanti ada membuat rekaman video, ya, rekaman webinar, masukkan di sini. Ya. Di sini kita tambahkan di halamannya, ya. Misalnya rekaman video. Ya, tambahkan di sini. Ya. Schedule meeting, link, attendance list, rekaman video, kemudian nanti juga Bapak Ibu screenshot kegiatan pas webinar, ya, screenshot kegiatan pas webinar. Itu Bapak Ibu dan lain-lain nanti tugas membuat kuis, form, membuat sesi belajar mandiri, ini MSc, digital storytelling, ini dari SWE dan seterusnya. Ya, yang penting Bapak Ibu kegiatan ini tidak usah dijadikan beban, ya, tidak usah dijadikan beban, semuanya pasti bisa. Yang penting kita kolaborasi, kita punya kemauan kuat untuk belajar bersama, dan insya Allah berkah buat kita semua. Ya, itu saja dari kami. Barangkali ada sesi tanya jawab, nanti kami persilahkan kepada Pak Haji untuk memandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan acung tangan di sini, angkat tangan di situ atau mungkin menulis di chat ya, monggo. Nah, nanti mohon maaf Pak Sumarjo. Pak Sumarjo. Halo Pak Sumarjo. Halo. Pak, ini ya, saya kebetulan ada dipanggil ke dinas. Ini akan saya tutup sampai penutupan jam 9.30 nanti saya serahkan jenengan ya. Ini saya kok nanti saya serahkan semuanya untuk ini sementara rekaman tak hentikan, jenengan yang merekam selanjutnya. Kalau bisa dicontohkan sebentar untuk attendance list-nya Pak Haji. Oh ya. Ya. Sebentar. Sudah keluar belum punya saya? Belum Mbak Haji. Bentar. Belum, Pak.
Belum ya? Sebentar. Oh, ini baru mulai proses. Ya, udah, Pak. Sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah, ini Bapak Ibu, untuk tenden lain, ini saya tutup dulu ya. Ini sekarang sudah. Kita klik di sini, gambar dua manusia ini apa dua ya orang ini, kita klik. Setelah itu, ini ada di atas ada kata orang, kemudian ada silang, kemudian ada tanda panah turun, itu tandanya untuk unduh daftar kehadiran atau attendance list ya seperti itu. Terus ini ditutup ruangan. Kita klik saja di sini Bapak Ibu. Ini kebetulan saat ini pas ada 60 yang hadir ya. Saya klik saja. Nanti akan mengunduh otomatis. Ini tidak setelah ini sudah nih. Di sini sudah berhasil. Kita buka saja seperti apa hasilnya. Ini Bapak Ibu hasilnya attendance lens seperti ini. Nah, ini semua Bapak Ibu akan terekam di sini kehadiran baik itu keluar masuk bergabung. Nah, ini ada yang keluar, ada yang bergabung, keluar gabung. Nah, ini keluarnya ini mungkin karena sinyal Bapak Ibu pas lemah akhirnya otomatis keluar dengan sendirinya. Seperti itu. Demikian Bapak Sumarjo. Saya kembalikan ke jenengan lagi, monggo saya mau izin, mohon maaf saya hentikan share-nya. Waktunya untuk tanya jawab ini sudah ada yang tunjuk tangan. Siapa itu? Bu Nunung Awalia, silakan Ibu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Marjo. Selamat pagi Bu. Pak Marjo, mau tanya, mohon dijelaskan